Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Utama Muhammad Dimas STB 3741 Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Pada video ini saya akan membahas suatu permasalahan yang sering ditemukan di masyarakat, yaitu mengenai pemungutan liar atau yang biasa kita kenal dengan istilah pungli, yang sangat meresahkan karena pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya dikenakan atau dipungut biaya. Pemungutan liar sudah mendarah daging pada jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Tentu dengan adanya pungli bisa merusak citra pemasyarakatan di mata masyarakat. Perlunya perbaikan integritas dan sistem pelayanan publik yang transparan demi mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas. Pelayanan yang menjadi keluhan terhadap indikasi pungli di lembaga pemasyarakatan diantaranya layanan kunjungan, pengurusan asimilasi dan layanan-layanan lain yang dibutuhkan masyarakat ataupun narapidana. Beberapa masyarakat yang tidak mengetahui, bisa saja menganggap pungli di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pelayanan. Padahal pungli sendiri merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilaporkan dan diproses secara hukum. Atau bisa saja sudah mengetahui namun tetap saja diikuti untuk mencapai suatu tujuan tertentu sehingga mampu mempercepat layanan yang akan diproses. Tindak pidana pungli tentu sangat meresahkan masyarakat karena bersifat diskriminatif terhadap orang lain sebagaimana tercantum pada pasal 28I ayat 2, menyebutkan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Maka dari itu pelaku tindak pidana pungli akan dijatuhi hukuman sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 209 ayat 1, yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, yakni barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Upaya pemberantasan pungli tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja, namun yang lebih penting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas pungli itu sendiri. Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan pungli dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu di era digitalisasi ini, segala macam transaksi pembayaran bisa dilakukan secara online. Hal inilah yang dapat meminimalisir terjadinya pungli di pemasyarakatan sehingga terjaga proses dan prosedur pelayanan yang baik dan benar. Pasalnya, pungli berpotensi terjadi pada kegiatan yang melibatkan petugas pemasyarakatan dalam proses pelayanan. Maka sudah banyak pemasyarakatan yang memberlakukan uang elektronik untuk menekan praktik pemungutan liar. Untuk melaporkan tindak pidana pungli, dapat langsung dilaporkan kepada Satgas Saber Pungli yang ada di setiap kota di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pungli merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, maka dari itu perlunya pemahaman dari masyarakat bahwa tindak pidana pungli ini merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilaporkan dan diproses secara hukum apabila menemui indikasi terjadinya tindak pidana pungli di suatu pelayanan pemerintah. Kita harus berani untuk melaporkan supaya dapat menciptakan pelayanan yang prima dan berkualitas. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop pungli, pelayanan prima tanpa pungli.